Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Pembelajaran Microsoft Excel kita kali ini yaitu tentang fungsi if. Fungsi if adalah materi terakhir kita tentang Microsoft Excel. Jadi saya tidak akan membahas Microsoft Excel secara mendetail lagi. Terakhir pembahasan kita hanya terletak pada fungsi if. If nanti akan terbagi menjadi beberapa, ada yang tunggal, ada yang majemuk. Kita hanya akan belajar fungsi if tunggal saja. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini, fungsi if ini apa aja? Ada yang pertama, yaitu apa itu fungsi if. Fungsi if itu seperti apa? Kemudian bagaimana penulisan fungsi if di dalam Microsoft Excel, cara nulis rumusnya itu seperti apa? Dan yang terakhir yaitu contoh penggunaan. Contoh di sini cara menerapkan fungsi if pada Microsoft Excel seperti apa. Nah, kita mulai. Fungsi if itu seperti apa? Fungsi if itu kita bisa sebut, enaknya ngomong ini ya, fungsi if disebut juga sebagai fungsi sebab akibat. Maksudnya sebab akibat, ya setiap ada sebab pasti ada akibatnya. Kalau sebabnya seperti ini, akibatnya seperti apa? Misal di sini begini. Ada suatu sebab. Kalau ada sebab mesti ada akibat. Kalau ada akibat pasti juga ada sebab. Nah, akibat di sini ada dua, ada yang baik, ada pula yang buruk. Sehingga dari sebab ini itu bisa berakhir baik atau bisa berakhir buruk. Nah, fungsi sebab akibat jika seperti ini, maka seperti ini. Dalam bahasa Indonesia atau dalam pelajaran matematika, fungsi ini nanti anak-anak akan kenal dengan fungsi jika titik dan maka titik. Jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh. Nah, penulisan fungsi if di sini itu hanya ada satu cara. If itu dituliskan dengan cara yang pertama ini, fungsi if kita ketik dulu sama dengan if. Di sini ada logical test. Logical test ini sebagai sebab dan di sini ini sebagai akibat. Akibat kan tadi ada dua, ada akibat yang baik atau yang benar dan ada akibat yang buruk atau yang salah. Gitu ya. Penulisannya, sehingga penulisannya ada sebab. Jika dari sebab ini, jika benar itu akibatnya apa, jika salah berarti seperti apa, gitu ya. Penulisan if, perhatikan ini sama dengan if, terus di sini ada kurung buka dan kurung tutup. Nah, ini poin penting, perhatikan di sini ada satu titik koma. Ini nanti setiap komputer berbeda, ada yang menggunakan titik koma, ada yang hanya menggunakan tanda koma biasa. Nah, untuk tahu anak-anak nanti, kalau punya anak-anak menggunakan ejaan bahasa Indonesia, maka pasti menggunakan tanda titik koma. Tetapi kalau laptopnya atau HP-nya anak-anak menggunakan ejaannya bahasa Inggris, maka pemisahnya hanya menggunakan tanda koma. Berarti nanti diteliti di sini ya, di bagian ini dicek. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, logical test, yang namanya logical test atau sebab, ini ada macam-macam. Adalah sel yang dihitung atau dibandingkan dengan menggunakan operasi perbandingan. Jadi yang namanya logical test itu nanti perbandingan. Bisa lebih besar, kurang dari. Ini lebih besar, yang ini kurang dari. Atau lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan. Atau tanda sama dengan. Nah, yang ini tanda lebih besar, lebih kecil ini kalau kita gabung itu tidak sama dengan. Ya, tidak sama.
atau dia tidak sama persis. Khusus yang akan kita bahas, kita hanya akan pakai fungsi yang ini. Kemungkinan hanya ini. Ini. Yang akan kita gunakan nanti operatornya hanya ini. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau sama dengan. Khusus yang ini kita tidak pakai. Ya, untuk anak-anak khusus yang terakhir ini mungkin kita tidak akan gunakan. Nah, jadi tanda ini itu digunakan jika kita membandingkan angka. Tapi jika yang kita bandingkan itu berupa teks, bukan angka ya, maka tanda yang kita gunakan hanya ada satu tanda, sama dengan. Nah, ini contoh yang menggunakan teks ini untuk pertemuan berikutnya ya. Di pertemuan ini saya contohkan pakai yang ini. Oke. Nah, kemudian untuk teks atau huruf penulisannya, jadi menuliskan teks atau huruf di sini, kalau misal nanti itu huruf, maka harus diberi tanda petik. Nah, seperti ini harus ada tanda petiknya, ya. Kalau angka tidak perlu, tapi kalau huruf itu harus ada tanda petiknya. Oke. Nah, itu ada logical test. Nanti saya contohkan logical testnya itu yang seperti apa. Nah, untuk value if true, jadi ini sebabnya tadi. Nah, jika kita benar, maka nilainya di sini kan, atau baik yang tadi. Jika sel yang dibandingkan itu benar atau memenuhi, nah perhatikan kata ini, terpenuhi, maka nilai true yang dikeluarkan. Contohnya nanti. Nah, kemudian kalau false, nilai false atau false di sini tadi misalnya kita salah atau yang buruk tadi, akibat yang buruk, bagaimana sel ini dibandingkan salah jika apa? Jika tidak memenuhi. Maka kalau dia tidak memenuhi ini tidak terpenuhi sebabnya ini, atau sebabnya ini berakibat salah, maka yang dikerjakan adalah nilai yang salah. Contoh, saya contohkan begini. Ini tadi sebab, ya kan? Kemudian ini kalau benar, atau kalau baik, ini kalau salah. Sekarang saya punya daftar nilai seperti ini. Nilainya ada keterangan ini. Jika nilainya lebih besar dari 60, maka dia lulus. Jika nilainya kurang dari sama dengan 60, dia kurang. Tanda lebih besar berarti yang lulus nilai berapa? Untuk siswa dengan nilai 61, 62, 63, 64 dan seterusnya, dia nilainya berarti dia dapat lulus. Tapi kalau nilainya dia kurang dari sama dengan, perhatikan ini, kalau di sini ada tanda sama dengan, berarti angka di sini ikut. Berarti mulai dari 60, 59, 58, 57 dan seterusnya, dia nilainya ulang. Nah, sebelum saya tuliskan bentuk rumus seperti ini, perhatikan di sini. 65 kira-kira dia ulang atau lulus? 65, karena 65 lebih besar dari 60 ya. Berarti dia di sini tak coret di sini ya, atau di sini. Dia lulus. Nah, contoh. Nah, ini tulis rumusnya. Jika apa? Logical testnya mana? B3 lebih besar dari 60. B3 yang ini ya. Nah, ini B3 lebih besar dari 60. 65 lebih besar dari 60 apa tidak? Dia lebih besar. Nah, berarti kan B3 ini kan lebih besar dari 60 ya. Dia lebih besar dari 60. Benar apa salah? Itu pertanyaannya.
65. Berarti kan begini, B3 kan nilainya 65. 65 lebih besar dari 60. Benar apa salah? Yaitu benar. Karena ini benar, maka di sini lulus. Nanti ketika ini anak-anak enter, ketika di enter, maka hasilnya adalah lulus. Berarti yang ini keterangannya lulus. Contoh lagi yang nomor berikutnya. Jika B4 lebih besar dari 60, B4-nya mana? Ini ya. Ini B4, berarti nilainya 75. Jika 75 lebih besar dari 60, benar apa salah? Ya, yaitu benar. Yang tadi yang awal ini benar, yang di sini salah kan? Nah, benar apa salah? Maka di sini benar. Berarti dia juga lulus. Acuan benar salahnya bagaimana? Cara menempatkan dia lulus apa tidak atau ulang itu dari sini tadi. Karena di sini saya menggunakan lebih besar, berarti kalau nilainya ini lebih besar dari 60, berarti dia lulus. Tapi kalau dia tidak lebih besar, berarti kan yang ini. Nah, kalau bukan yang atas, berarti yang bawah. Berarti yang atas benar, yang bawah salah. Nah, contoh yang ketiga. Jika B5 lebih besar dari 60, yang ini lebih besar dari 60, benar apa salah? Salah ya? Nah, salah. Karena salah, maka di sini nilainya nanti ulang ketika di enter. Gitu. Nah, penulisan if ini ada macam. Perhatikan di sini. B3 lebih besar dari 60. Saya menggunakan acuan kalau nilainya lebih besar dari 60. Ini bisa kita rubah dengan cara if. Sekarang saya rubah. Saya mau menggunakan yang ini, yang bawah ini. Kurang dari, ini kan lebih dari. Jika B3 kurang dari sama dengan, ini kan kurang dari sama dengan 60, maka apa? Kalau kurang dari sama dengan 60 berarti apa dia? Ulang. Berarti ulang ditulis dulu. Ulang. Kalau dia tidak kurang dari 60 berarti kan lebih dari. Berarti yang atas. Baru lulus. Nah, perhatikan cara nulisnya. Yang ini lulus dulu karena di sini. Karena yang kita pakai acuan adalah yang ini. Iya kan? Sementara yang ini ulang dulu karena yang kita pakai acuan adalah yang bawah. Gitu ya. Nah, di video ini saya hanya jelaskan singkatnya dulu. Nanti anak-anak silakan buat ini tabelnya ini. Silakan bikin tabelnya ini. Di video selanjutnya saya akan buatkan prakteknya. Ya. Kita akan bikin prakteknya. Jadi logical test itu nanti pasti berkaitan dengan benar, salah. Gitu ya. Dan ini adalah pertanyaannya. Enaknya ngomong, sederhananya ngomong kita seperti ini. Kalau misal saya pakai contoh di sini, berarti jika if B berapa ini? B8. B8 lebih besar dari 60. Titik koma, tanda petik, lulus, tanda petik, koma, tanda petik lagi, ulang. Nah, ini kalau saya bikin pertanyaan, pertanyaannya itu ini. Apakah B8 itu lebih besar dari 60? Benar apa salah jawabannya? Nah, kalau benar berarti yang keluar nanti lulus. Kalau salah berarti yang keluar nanti ulang. Begitu ya. Nah, tugas anak-anak apa? Silakan diketik dulu. Ini. Yang ini aja, yang contoh 4 sama contoh 2 saja. Yang contoh 1 tadi itu hanya sebagai latihan. Nah, yang ini silahkan diketik dulu. Diketik. Minggu depan saya akan bahas yang ini. Kita akan bahas minggu depan.
Jadi minggu depan saya bahas bagaimana ngisi di sini. Ini terisi lunas apa kredit, lunas apa kredit. Nah, gitu ya. Ini untuk minggu depan. Jadi sekarang silahkan anak-anak ketik dulu ini tugasnya. Mau di HP boleh, di laptop juga boleh. Saya rasa itu untuk pembahasan kita kali ini tentang fungsi if. Minggu depan kita prakteknya, setelah itu kita masuk bab berikutnya. Atau masuk ke aplikasi berikutnya, yaitu Inkscape sama PowerPoint. Saya rasa itu pertemuan kita kali ini. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.